Bab 181 mulai dari pengejaran. 10 sosok disegel dalam es, menciptakan bukit miniatur yang mengerikan. Ini termasuk Quan Chen, yang disegel tepat di tengah. Zhao Feng melihat bahwa dalam setengah hari hingga 3 hari, Quan Chen akan mati karena kedinginan. Karena Quan Chen bahkan belum mencapai langit kelima, mustahil baginya untuk menembus kekuatan dua panah. Hanya Yang Gan yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Panah itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi efek ekstra tidak bisa dipercaya. Zhao Feng mengangguk dan tersenyum. Situasi saat ini tampak hebat bagi Zhao Feng. Bukit es kecil telah menutup pintu masuk dan itu menjadi penghalang pelindung, yang memungkinkannya untuk menghancurkan arai di dalamnya. Dalam sekejap mata, Zhao Feng muncul di depan laci yang berisi jubah tua transparan. Aura kuno dan misterius yang dikeluarkannya mempercepat detak jantungnya. Karena gangguan saat itu, arai telah sembuh sendiri, yang berarti Zhao Feng harus memulai dari awal lagi. Peng, si, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan seberkas petir muncul, yang menyebabkan laci bergetar sedikit dan cahaya putih redup samar. Setelah mendapatkan wawasan tentang sedikit segel petir mengambang keras, Zhao Feng telah mencapai tingkat tinggi di petir angin palem. Level kelima dari Lightning Wind Palem jauh lebih kuat dari yang keempat. Pada level ini, dia bisa menggunakan petir untuk mematikan rasa lawan, tetapi orang perlu memahami petir terlebih dahulu. Jika dia tidak mendapatkan segel petir mengambang keras, Zhao Feng mungkin harus menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman. Peng, si, laju serangan Zhao Feng tidak cepat dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi kerusakan dari setiap gerakan sebanding dengan langit keempat. Level kelima dari Lightning Wind Palem memang kuat. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau setelah menggabungkan sedikit floating crash lightning seal ke dalamnya. Petik 2. Zhao Feng bisa merasakan kilat di setiap telapak tangan, yang bisa mematikan rasa lawan. Jika musuh lemah, telapak tangan pertama Zhao Feng bisa mengejutkan lawan, menyebabkannya tidak bisa bergerak. Melalui serangan, Zhao Feng terus menyempurnakan Lightning Wind Palem karena Lightning Wind Palem adalah pekerjaan kasar, pencipta tidak menyempurnakannya. Zhao Feng terus mengubahnya dan segel petir mengambang keras juga membantu. Sementara dia menyempurnakannya, bahaya yang terlibat juga turun. Ini berarti bahwa tingkat kelima Lightning Wind Palem Zhao Feng jauh lebih kuat daripada orang lain yang telah melatihnya. Dia telah menggunakan ini untuk memaksa kembali Quan Chen saat itu. Orang harus tahu, Quan Chen berada di puncak Sky keempat dan dia memiliki senjata mortal kelas menengah. Dalam situasi ini, dia masih didorong kembali oleh kepala Zhao Feng. Dari ini, kekuatan petir angin palem bisa dilihat. Jika Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, ia memiliki kemampuan untuk bahkan membunuh Quan Chen di satu telapak tangan. Peng, si, serangan Zhao Feng mengikuti ritme, tidak cepat atau lambat, tetapi masih menyebabkan arai redup dengan setiap pukulan. Pada saat yang sama, arai akan menyembuhkan dirinya sendiri dan mengurangi kerusakan Zhao Feng tapi secara keseluruhan, kekuatan arai berkurang. Melalui serangan, Zhao Feng akan lebih menyempurnakan telapak angin petir dan meningkatkan kekuatannya sambil mengurangi bahaya. Tentu saja, staminanya terbatas. Dia akan beristirahat sejenak setiap jam dan meneguk anggur spiritual atau makan beberapa pil setiap 4 jam. Dalam sekejap mata, 2 hingga 3 hari telah berlalu. Peng, krak. Sebuah telapak tangan menggemuruh menimpa cahaya putih cahaya dan menghancurkannya. Ekspresi Zhao Feng berubah, menjadi kegembiraan saat dia dengan cepat meraih jubah usang. Menurut pemahaman Zhao Feng, arai akan perlahan-lahan memperbaiki sendiri meskipun sudah rusak sepenuhnya. Zhao Feng memeriksa jubah abu-abu gelap dan dia memasukkan kekuatan sejati di dalamnya untuk memeriksanya. Ketika dia memasukkan sejumlah kecil kekuatan sejati, jubah itu hanya tampak lebih transparan. Zhao Feng mengenakan jubahnya dan dia memasukkan lebih banyak kekuatan sejati ke dalamnya juga memasukkan beberapa kekuatan garis keturunannya. Tiba-tiba, aura tak terlihat menyelimuti seluruh tubuh Zhao Feng, yang memberinya perasaan seolah-olah dia adalah udara. Melalui inspeksi mata kirinya, ia menyadari bahwa cahaya yang tiba di tempatnya sedang bengkok, memengaruhi penglihatan orang lain. Gaib, mata Zhao Feng berkedip dan dia berkata, di mata makhluk lain, Zhao Feng seperti udara. Dia tidak berharap jubah memiliki kemampuan unik. Terlepas dari itu, Zhao Feng merasa seolah-olah tubuhnya menjadi seringan bulu.
Sosok hantu melintas beberapa meter di kantor perbendaharaan. Zhao Feng merasakan kelincahan dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Melalui pemeriksaan, Zhao Feng menyadari bahwa jubah ini memiliki kemampuan tembus pandang dan peningkatan kecepatan. Tapi entah bagaimana, ketika dia hanya memasukkan kekuatan sejatinya, tidak ada yang berhasil. Hanya sampai dia memasukkan kekuatan garis keturunannya efeknya terjadi. Mungkin itu karena jubahnya sudah agak rusak. Zhao Feng tidak merenungkannya terlalu banyak. Dia menghitung waktu dan memperkirakan bahwa monster black metal akan mulai mengejar mereka dalam waktu beberapa jam. Tidak ada yang bisa menghadapi serangan alam roh sejati. Zhao Feng memindai kas dan dia dengan ringan menghela nafas sebelum berjalan keluar. Dinginnya bukit es telah menurun secara dramatis. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia melihatnya. Palem Wind petir. Zhao Feng menaruh kekuatan penuh ke telapak tangannya dan dia menabrak bukit es. Kreaek. Bukit es pecah berkeping-keping dan penjaga yang beku hancur. Namun, tidak ada apa-apa di pusat bukit es. Sosok Quan Chen telah menghilang. The Floating Crash Trial terlalu baik. Saat seseorang menghadapi kematian, Floating Crash Token di dalamnya akan mengirim mereka keluar. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menyimpulkan. Setiap peserta memiliki Floating Crash Token yang tergabung di dalamnya. Karena itu, seseorang hanya bisa membunuh seseorang jika mereka memiliki kekuatan absolut dan kemampuan untuk membunuh mereka secara instan sebelum token mengirim mereka keluar. Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng terus menyerang barisan sambil menyempurnakan petir angin palem pada saat yang sama. Dia tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana Quan Chen menghilang. Oh, well, Quan Chen hanyalah nyamuk yang bisa dengan mudah kubunuh dengan kekuatanku saat ini. Sosok Zhao Feng melintas saat dia berjalan di luar. Kekuatan aneh menyelimutinya saat dia mengenakan jubah. Seketika, Zhao Feng menjadi sosok transparan dan sebagian besar penjaga di sekitar gedung bahkan tidak bisa merasakannya. Jubah yang usang bisa membuat Zhao Feng tidak terlihat dan hanya jika yang terakhir bergerak cepat akan ada riak. Pada saat ini, kecepatan Zhao Feng sebanding dengan langit kelima. Lebih penting lagi, dia hanya perlu memasukkan kekuatan garis keturunannya sekali, dia bisa terus mempertahankannya dengan menggunakan kekuatan sejati setelahnya. Haha, sebut saja, jubah bayangan Yin kalau begitu. Zhao Feng tertawa ketika dia keluar dari kastil. Begitu dia melakukannya, dia merasakan tekanan menekannya, seperti dia telah dikunci oleh keberadaan yang menakutkan. Pada waktu bersamaan, Yang Gan, Bei Moi, Ran Xiaoyuan, semua peserta di setiap lokasi Skybound dari Island merasakan tekanan. Tekanan ini membuat jantung mereka berdetak kencang. Apakah pengejaran akan dimulai? Zhao Feng bergumam sambil memindai sekelilingnya dengan mata kirinya. Mendadak, dari 10 yard jauhnya, riak dan aura dahsyat muncul yang membuatnya sulit bernapas. Weng, sebuah pintu putih bercahaya muncul di area riak dan dari sana sosok buram melangkah keluar. Itu adalah monster logam dengan sepasang sayap setinggi 3 lantai dengan mata hijau. Lapisan hijau mengelilinginya dan melepaskan aura, menciptakan gelombang udara yang mendorong ke segala arah. Menjalankan, ekspresi Zhao Feng berubah saat ia melaju ke arah lain. Monster black metal melepaskan lolongan yang mengguncang jiwa, yang menyebabkan jantung Zhao Feng berdetak kencang. Sepasang sayap melambai di udara saat monster black metal melompat ke arah Zhao Feng. Pengejaran. Keberadaan di alam roh sejati mengejarnya. Tulang Zhao Feng menjadi dingin saat ia menjadi sosok buram yang melesat ke kejauhan. Untungnya, kecepatan monster itu hanya sebanding dengan Sky kedua, hanya sedikit lebih cepat dari tahap pertama. Setidaknya kecepatannya tidak cepat. Zhao Feng menghela nafas. Jika kecepatan monster black metal itu terlalu cepat atau bahkan pada tingkat yang sama dengan para pembudidaya, tidak ada yang akan bertahan sehari. Ini karena itu berada di alam roh sejati, yang berarti bahwa kekuatan sejati itu akan 10-20 kali lebih padat daripada yang ada di alam naik dan akan bisa mengejar selama berbulan-bulan tanpa masalah. Zhao Feng segera mengusir monster itu, tetapi yang terakhir akan segera menyusul jika dia istirahat. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa kecepatan rakasa black metal meningkat sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Semakin lama berlangsung, semakin mengerikan pengejaran. Ini berarti bahwa pada akhirnya, monster black metal memang bisa mencapai alam roh sejati dalam hal kecepatan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Mungkin ada hadiah besar di Skybound dari Island,
tetapi uji coba tidak akan membiarkan Anda menemukannya tanpa kerja. Pada saat yang sama, semua murid lainnya menghadapi pengejaran ini. Di dalam taman kuno yang terlupakan. Sayangnya, ini waktunya. Beimoy bergegas keluar dari Istana Hijau dan berlari berputar-putar di sekitar taman. Di belakangnya, monster black metal mengikutinya dan auranya yang mengerikan menyebabkan binatang buas di dekatnya tersebar ketakutan. Beimoy pada saat ini lebih kuat dari sebelumnya, dia telah menembus ke langit keempat 2 hari yang lalu, tetapi dia masih harus berlari. Hutan menara yang tinggi, Yang Gan yang berada di setengah langkah 6 Taskai hanya punya pilihan untuk melarikan diri juga. Menghadapi keberadaan di alam roh sejati, tidak masalah jika Anda berada di langit keempat atau keenam karena Anda berdua akan langsung terbunuh dalam satu pukulan. Semua murid yang berpartisipasi melarikan diri. Semakin lama tinggal di persidangan, semakin baik skornya. Tahap terakhir baru saja dimulai. Bab 182 tahap terakhir. Floating Crash Palace, pintu masuk. 4 tetua dan klan master duduk diam, dan dalam sekejap mata, 18 hari telah berlalu dengan cara ini. Tidak ada yang keluar sejak hari ke-8. Itu seharusnya di bagian akhir dari tahap terakhir sekarang. Penatua pertama berkata perlahan. Solemnes muncul di mata 5 di Realm Spirit Realm. Baik klan master dan nenek Liu Yue memiliki wajah khawatir. Dari pengalaman sebelumnya, bahkan generasi terbaik seharusnya hanya memiliki 2 hingga 3 orang yang tersisa. Dan kali ini tidak satupun dari 7 murid yang tersisa telah diusir. Selama Floating Crash Palace tidak menutup, itu berarti masih ada orang yang hidup di sana. Penatua Sue menghela nafas ringan. Muridnya, Sun Yuanhao sudah diusir, jadi dia tidak memiliki harapan dari persidangan. Satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah Zhao Feng, orang yang telah mengusir muridnya. Tepat pada saat ini, Weng, lampu hijau menyala di pintu masuk dan mata 5 menyala. Akhirnya ada seseorang yang keluar. Sosok yang bergetar karena kedinginan muncul di hadapan mereka. Chener, Hai Yun Tuan tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Orang pertama yang diusir dari tahap ketiga adalah muridnya, Quan Chen. Tidak ada bekas luka pada Quan Chen, tetapi yang terakhir terus cegukan dan memancarkan aura dingin. Menguasai, Quan Chen berkata ketika dia jatuh ke tanah, membeku. Biarkan aku. Nenek Liu Yue mengusap tangannya dan kekuatan sejati hijau rumput bergabung di dalam Quan Chen, yang melarutkan rasa dingin di dalam tubuh yang terakhir. Elemen es yang murni, dan sepertinya mengandung sedikit aura dari kekuatan garis keturunan, tapi untungnya kekuatan garis darah tampaknya lemah. Nenek Liu Yue menghela nafas. Chener, apa yang terjadi padamu untuk mencapai kondisi seperti itu? Hai Yun Tuan bertanya. Quan Chen memiliki kebencian di matanya saat dia meludahkan melalui gigi yang terkepal, Zhao Feng. Zhao Feng, para sesepuh yang hadir semua saling memandang, apa hubungannya ini dengan Zhao Feng? Murid di sini nyaris tidak berhasil memasuki area pusat kastil dan Zhao Feng datang tepat pada waktu itu, yang berarti bahwa saya harus bekerja sama dengannya. Namun, bajingan tak tahu malu ini menikamku. Petik 2. Api sepertinya memuntahkan mata Quan Chen. Seolah-olah dia ingin merobek-robek Zhao Feng. Zhao Feng lagi. Para sesepuh semua terkejut dan marah. Zhao Feng ini, berapa banyak orang yang akan dia bunuh untuk merasa puas? Penatua Sue mengamuk ketika aura realem True Spirit-nya memenuhi udara. Ini membuat jantung Quan Chen berdetak kencang dan berpikir pada saat yang sama, mungkinkah Zhao Feng memprovokasi orang lain? Para tetua dan klan guru semua marah. Kapan klan mengalami kegagalan seperti itu? Hanya penatua pertama yang alisnya terangkat dan agak tenang, kami akan menyelesaikan dendam ini setelah persidangan. Pertama-tama kita harus memahami situasi dalam persidangan. Petik 2. Yang lainnya semua memandang ke arah Quan Chen. Mereka semua ingin tahu bagaimana yang lain lakukan dalam persidangan. Quan Chen kemudian menjelaskan pengalamannya dalam persidangan. Tentu saja, dia dengan sengaja meringkas Zhao Feng sebagai orang yang jahat dan meremehkan. Misalnya, ketika murid lain diracuni oleh seekor ular, dia mengejek mereka alih-alih membantu dan mencuri buah darah merahnya. Penjelasan Quan Chen membuat tetua mengangkat alis mereka. Adapun keberhasilan Zhao Feng, Quan Chen tidak mengatakan apa-apa. Tidak bisa dipercaya bahwa kalian bertujuh semua berhasil melewati tahap kedua. Kelima menghela nafas. Mereka semua senang dan lega bahwa ketujuh mampu mencapai tahap ketiga. Dan untuk alasan mengapa mereka bisa berhasil, itu adalah kerja tim.
Menurut apa yang kamu katakan, tahap kedua sangat berbahaya, dan bahkan jika kalian semua bekerja sama, masih akan ada cedera atau kematian. Ini berarti ada alasan lain mengapa kalian semua meninggal. Petik 2. Mata Penatua pertama bersinar ketika dia memahami poin utama. Ada alasan lain, Zhao Feng, bajingan yang tak tahu malu entah bagaimana mendapat keberuntungan busuk dan memahami serangan suara energi mental yang bisa melawan kelelawar itu. Quan Chen bergumam, serangan suara energi mental. Sebuah cahaya muncul di mata tetua pertama saat dia bertukar pandangan dengan Master Klan. Dengan pengalaman mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Quan Chen bias? Oh ya, Chener, apa yang Anda dapatkan dari persidangan dan apa hadiahnya? Petik 2. Hai Yun Tuan tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Penatua lain langsung mengungkapkan ekspresi yang menarik ketika mereka mendengar ini. Quan Chen adalah seseorang yang telah mencapai tahap ketiga, harus ada semacam hadiah. Murid di sini hasil akhir adalah 150 poin, yang aku tukarkan dengan keterampilan fana kelas tinggi. Saya juga punya beberapa senjata dan sumber daya. Petik 2. Quan Chen melaporkan keuntungannya. Skill mortal kelas tinggi ditukar dengan poinnya sementara item lainnya juga tidak buruk. Tentu saja, dia tidak mendapatkan senjata fana kelas tinggi atau lebih baik. Tidak buruk, 150 poin. Anda telah memberikan kontribusi yang baik untuk klan dengan mendapatkan keterampilan fana kelas tinggi. Petik 2. Hai Yun Guru memuji. Tidak ada banyak keterampilan mortal kelas tinggi di klan dan keterampilan mortal kelas tinggi tambahan juga meningkatkan kekuatan klan. 150 adalah skor menengah ke atas dari pengalaman sebelumnya. Penatua pertama tersenyum ketika dia mengangguk. Para sesepuh semuanya sangat berharap dari para murid yang tersisa dalam persidangan. Sebanyak 7 orang telah mencapai tahap terakhir, yang merupakan pertama kalinya ini terjadi dalam 100 tahun terakhir. 6 lainnya mungkin akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika Quan Chen sudah memiliki skor seperti itu. Sudah 18 hari sekarang, dan dari 10 pencobaan terakhir, hanya Brother Hai Yun yang mampu bertahan lebih dari 1 bulan. Wajah Nenek Liu Yue memerah saat dia tertawa. Hai Yun Guru telah mengalahkan rekor selama 100 tahun terakhir dan merupakan satu-satunya yang bertahan sebulan atau lebih dalam puluhan uji coba sebelumnya. Ini skor terbaik, namun, dari penampilan generasi ini, ada peluang untuk mengalahkannya. Hamil, para sesepuh bersemangat. Berapa skor tertinggi saat ini? Apakah mungkin untuk mengalahkan rekor Hai Yun Master? Hai Yun Master termasuk juga hamil dan berpikir dengan tenang, Bei Moi, Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Floating Crash Trial, Skybound dari Island. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sosok Zhao Feng terbang dengan mantap melalui pegunungan es. Dia hanya menggunakan setengah kecepatannya tetapi mampu membuang monster black metal dengan mudah. Kecepatan monster menjadi lebih cepat. Zhao Feng berhenti dan merasa sedikit ditekan. Menurut perkiraannya, monster black metal akan mencapai kecepatan Sky keempat di sekitar hari kelima, dan begitu itu terjadi, bahkan Yang Gan, yang terkuat, akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Ini karena monster black metal tidak perlu beristirahat atau mendapatkan kembali energinya sementara para murid melakukannya. Ini juga berarti bahwa kecepatan antara langit ketiga dan keempat adalah celah yang besar. Selain itu bahkan ada beberapa murid yang bahkan belum mencapai langit keempat dari alam yang naik, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hingga hari kelima. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, murid-murid yang tersisa merasakan tekanan menjadi lebih besar. Monster black metal tidak tahu kelelahan atau perlu istirahat, kecepatan mereka sebaliknya meningkat dengan mantap. Pada hari ketiga, Liu Yue dan Lin Fan sama-sama merasa lelah. Budidaya kedua ini berada di langit ketiga dari realm Ascended, dan kecepatan monster tidak jauh lebih lambat dari mereka. Adapun yang lainnya, seperti Bei Moi dan Ran Xiaoyuan, mereka berdua berhasil menembus ke langit keempat. Orang terkuat di sini, Yang Gan, hampir di langit ke-6. Persidangan kali ini memberi skor lebih tinggi dan memeras potensi mereka. Jika terus seperti ini, kecepatan monster black metal akan menyusulku pada hari ke-7. Alis Zhao Feng berkerut. Dia menyadari bahwa dia pasti akan mati pada akhirnya jika dia terus berlari, dan jalan pemikiran baru muncul. Mengapa tidak membunuh lawan alih-alih dibunuh? Orang normal hanya akan memiliki satu pilihan ketika menghadapi keberadaan di alam roh sejati dan itu dijalankan.
karena jika mereka melawan makhluk di alam roh sejati secara langsung, kematian adalah satu-satunya jawaban. Namun, melarikan diri tidak akan berbuat banyak karena kecepatan monster akan menjadi lebih cepat, dan mereka akhirnya akan menyusul. Keluarkan monster itu. Pikiran Zhao Feng melahirkan pikiran yang menakutkan. Mengapa tidak menghancurkan bahaya sebelum itu menghancurkan Anda? Gelombang. Pada saat ini, bayangan besar monster black metal terbang mendekat. Auranya membuat Zhao Feng sulit bernapas. Pikiran yang terakhir berputar dan berpikir, ada beberapa tempat yang sangat berbahaya di sini yang bahkan akan menyebabkan orang-orang di alam roh sejati mati jika mereka ceroboh. Berpikir sampai di sini, dia tiba-tiba berubah arah. Tujuan, Sungai Es Ular Naga. Kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis saat ia menggunakan kemampuan jubah bayangan yin-nya dan menuju ke air mata kristal biru di kolam beku. Meskipun jubahnya bisa membuatnya tidak terlihat, itu tidak bisa menyembunyikannya dari keberadaan di alam roh sejati. Selain itu, dia memiliki token apung mengambang di dalam tubuhnya yang dikunci oleh monster black metal, yang berarti bahwa tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia masih tidak akan bisa menghindarinya. 4 jam kemudian, sebuah kolam kecil dan dingin muncul di depan. Air di kolam itu berwarna biru yang aneh, dan sekitarnya penuh dengan es. Zhao Feng datang di dekat kolam pembekuan dan dingin yang keluar darinya hampir membuat seluruh tubuhnya membeku. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mengeluarkan busur lohounya, yang mengurangi setengah dingin yang membeku. Sebagian darinya ditentang oleh garis keturunannya, sementara bagian lain diserap oleh simbol lotus pada busur lohou, yang membuat simbol itu berkedip biru. Zhao Feng berdiri di dekat kolam beku dan menunggu. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan melirik ke arah kolam. Hanya dia yang tahu betapa menakutkan dan terlarang tempat itu. Dia tidak sengaja menyentuhnya terakhir kali, dan seluruh skybound dari island menjadi penuh es. Kekuatan apa ini? Dari jauh, aura monster black metal semakin dekat. Itu datang. Monster black metal melolong ketika mulai terlihat. Rambut biru Zhao Feng melambaikan angin seperti jubah bayangan yin di belakangnya, yang juga memancarkan aura kuno yang misterius. Bab 183 Telur. Pada saat ini, Zhao Feng telah berhenti dan dia menghadapi monster logam hitam, keberadaan yang menakutkan di Real Spirit Realm, langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain dalam persidangan. Menghadapi monster black metal, tanpa keraguan, siapapun akan terbunuh secara instan dan dengan budidaya langit ketiga Zhao Feng, ia tidak akan dikecualikan. Zhao Feng sangat tenang saat ia sepenuhnya membuka mata kirinya ke Max. Matanya yang biru tampak seperti bisa melihat menembus hati seseorang. Melalui penglihatannya yang ditingkatkan, Zhao Feng bisa melihat unsur-unsur di udara, debu, sinar cahaya serta detak jantung dan laju pernapasan. Zhao Feng bisa melihat setiap tindakan rakasa black metal, termasuk arah tindakan selanjutnya. Meskipun kecepatan monster itu tidak cepat, Zhao Feng tahu bahwa begitu mendekati dia akan dihancurkan dalam satu pukulan. Perbedaan antara alam yang naik dan alam roh sejati adalah seperti perbedaan antara surga dan jurang. Bahkan seorang kultivator di puncak 7 Sky Ascended Realm hanyalah semut yang lebih besar di depan seseorang di Real Spirit Realm. Gelombang Kong. Monster black metal mengepakkan sayapnya dan itu menyebabkan debu di dekatnya terbang ke Zhao Feng. Mata kiri yang terakhir mulai menghitung kecepatan dan jangkauan serangan monster black metal. Sekarang monster itu hampir 10 meter jauhnya dari Zhao Feng dan 10 meter adalah jangkauan serangan monster black metal. Zhao Feng tiba-tiba merasakan tekanan yang tak tertahankan jatuh ke arahnya dan itu membuat kekuatan sejati dan darahnya membeku. Jika itu adalah seorang kultivator normal di langit kedua atau ketiga dari Ascended Realm, mereka mungkin tidak akan dapat bahkan mengedarkan kekuatan sejati mereka. Dalam situasi putus asa ini, Zhao Feng berteriak dan kekuatan garis keturunannya mendidih di dalam dirinya dan itu bergabung dengan penghalang pertahanannya. Gelombang. Pada saat yang sama, jubah di belakang Zhao Feng terangkat dan langsung, ia seringan bulu ketika ia melesat menuju tempat tepat di atas kolam beku. Boom! Angin hijau gelap kacau telah mencapai tempat di mana Zhao Feng sebelumnya berdiri dan mengirim air di kolam beku di mana-mana. Airnya sangat aneh dan ketika mendarat di monster black metal, itu menyebabkan yang terakhir menjadi kaku. Namun, monster itu telah mencapai alam roh sejati dan lampu hijau gelap menyala, yang melarutkan energinya. Itu hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk membunuh Zhao Feng. Celepuk.
Tubuh Zhao Feng tiba-tiba jatuh ke kolam pembekuan dan dia menyelam lebih dalam. Tanpa ragu-ragu, monster logam hitam itu menyelinap masuk kepadanya dan rasa dingin yang mengerikan datang, yang menciptakan lapisan es di atasnya. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan ketika kekuatan garis keturunan biru diaktifkan dan Yin Shadow Cloak-nya melepaskan kekuatan yang kuat. Zhao Feng melintas kembali ke udara secepat kilat. Kecepatan, ini adalah keuntungan Zhao Feng atas monster black metal. Dalam sekejap saat itu, dia telah menggunakan semua kekuatan garis keturunannya dan jubah bayangan Yin juga untuk meningkatkan kecepatannya ke langit ke-6, meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat. Pada saat itulah monster itu jatuh ke kolam pembekuan dan tidak bisa mengejar. Pertama, kecepatannya dibatasi. Kedua, itu jauh lebih besar, yang berarti lebih banyak rasa dingin pergi ke sana. Jika hanya ini namun, dengan budidaya Real Spirit True, masih bisa membebaskan. Tinggal di sini selamanya. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengeluarkan ilmu Tair Lohou Bow dan memasukkan kekuatan garis keturunannya ke dalamnya. Ini membuat lotus di haluan mekar. Beng gelombang Sou. 3 panah biru es menembus kolam pembekuan dalam urutan yang aneh. Setelah memasuki kolam, kekuatan panah meningkat secara dramatis. Ini karena kekuatan busur Lohou dan panah yang datang dari kolam. Dan di kolam, kekuatan mereka berlipat ganda. Selain itu, kekuatan garis keturunan penuh Zhao Feng juga menyebabkan kekuatan serangan itu sendiri berlipat ganda. Dan ada 3 panah, bukan 1. Dalam keadaan seperti ini, panah-panah itu mencapai tingkat kerusakan yang luar biasa. 3 panah berhasil menembus pertahanan monster black metal. Panah pertama pecah berkeping-keping, yang kedua menabrak monster dan yang ketiga meledak pada dampak, menyebabkan gelombang dingin menyelimuti monster itu. Lapisan es tebal terbentuk di atas monster black metal dan di kolam pembekuan, efek penyegelan setidaknya 2 kali lipat, bahkan lebih ketika ada 3 panah. Tubuh monster black metal mulai tenggelam. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang berarti tidur abadi untuknya karena tenggelam menuju air mata kristal biru. Zhao Feng tahu betapa menakutkan kristal itu. Hanya desis kekuatannya menyebabkan suhu seluruh pulau batas pulau berubah. Itu adalah barang terlarang di tempat ini. Semakin jauh monster itu tenggelam, semakin kuat segelnya. Ketika mencapai batas air mata, riak biru memanjang. Si gelombang. Monster black metal yang berjuang itu menegang dan kekuatannya membeku. Mundur, Zhao Feng merasakan dingin yang dikenalnya muncul. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan Yin Shadow Cloak ke max dan dia menjadi sosok setengah transparan yang melaju melintasi langit. Rasa dingin yang mencekam hati menyebar dari tempat dia baru saja dan Zhao Feng tidak bisa menahan cegukan meskipun dia berada ratusan meter jauhnya. Untungnya, dia memiliki kekuatan garis keturunannya serta simbol lotus pada bow lohou-nya, yang bisa menyerap sebagian dari dinginnya. Dengan bantuan jubah bayangan Yin, Zhao Feng bisa terbang di udara selama 1 hingga 2 mil langsung sebelum mendarat. Tanpa jubah dan kekuatan garis keturunannya, itu tidak mungkin. Setelah melarikan diri dari situasi putus asa, Zhao Feng menghela napas dan dia melirik ke arah kolam beku. Itu benar-benar hening. Zhao Feng bisa membayangkan bahwa monster black metal telah sepenuhnya disegel di dalam es, tidur selama-lamanya. Pada waktu bersamaan, suhu pulau batas langit telah turun sekali lagi. 30 derajat telah turun saat itu, yang berarti bahwa ketika air jatuh, itu akan langsung menjadi es. Orang-orang di Sky ketiga dari Ascended Realm mampu melawannya dan hanya mereka yang berada di Sky keempat ke atas yang dapat bergerak bebas. Mengapa suhu turun lagi? 100 mil jauhnya, Beimoy, yang dikejar oleh monster black metal, tertegun. Alisnya naik, ini mirip dengan apa yang terjadi 10 hari yang lalu. Tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini buatan manusia, bukan disebabkan oleh Skybound dari Island. Karena dia hampir memiliki tubuh bumi spiritual, dia bisa merasakan perubahan dalam unsur-unsur udara lebih baik daripada kebanyakan orang lain. Murid-murid lain juga semua merasakan suhu turun. Mereka yang berkultivasi lebih rendah seperti Liu Yuer dan Lin Fan keduanya merasa sulit ditekan. Tetapi sebaliknya, sebagian besar binatang buas mati atau bersembunyi di gua-gua terdekat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa monster black metal, yang nyaris tak terkalahkan telah dipaksa tidur abadi. Hahaha, sekarang aku sudah mengatasi bahaya, apa yang bisa dilakukan persidangan kepadaku sekarang? Zhao Feng tertawa.
Tanpa monster yang mengejarnya, dia memutuskan untuk kembali ke kastil. Perbendaharaan. Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin yang menyembunyikannya dan karena dia akrab dengan pemandangan, dia dapat dengan mudah memasuki kastil. Ada ratusan laci yang berisi segala macam harta yang mana Zhao Feng harus memilih item keduanya. Haruskah aku mendapatkan senjata kali ini? Zhao Feng memiliki senyum lebar di wajahnya. Ada beberapa senjata di sini yang berada pada tingkat spiritual, item yang diperlakukan seperti pusaka di klan bulan patah. Berpikir tentang itu, Zhao Feng memutuskan untuk tidak melakukannya karena senjata kelas spiritual terlalu tinggi untuknya. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia kemungkinan besar harus memberikannya kepada klan. Jika tidak, itu hanya akan menyebabkan masalah. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, kebanyakan pembudidaya di Real Spirit Realm bahkan tidak memilikinya. Bukankah itu akan menarik kematian baginya, seorang murid Realm Ascended, untuk memilikinya? Oleh karena itu, Zhao Feng membuat keputusan untuk menemukan target lain. Apa ini? Tatapan Zhao Feng mendarat di laci yang sedikit lebih besar. Di dalamnya ada komponen logam, kepala, lengan, baju besi, semua itu berwarna emas. Zhao Feng menganalisanya dan dia menyadari bahwa itu akan menjadi penjaga emas, semacam mirip dengan penjaga lapis baja perak dan hitam di luar, tapi bahannya lebih tepat. Apa kekuatan penjaga emas ini? Bisakah mereka bekerja untuk saya jika mereka disatukan? Pikir Zhao Feng. Dia sangat berpengetahuan dan agak bisa menebak apa penjaga ini. Ada sesuatu yang disebut boneka, dan para penjaga ini adalah boneka mekanik. Boneka mekanis diciptakan oleh arai dan inti energi tertentu dan mereka dapat dikendalikan oleh orang-orang. Karena ini adalah boneka mekanik, ia tidak akan memiliki kesadarannya sendiri. Selama mereka memiliki inti energi, mereka dapat dikontrol oleh orang-orang. Petik 2. Zhao Feng memikirkannya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, boneka mekanik adalah barang-barang dari luar. Dia mengendalikan keinginan untuk mendapatkan bantuan dari barang-barang luar, meskipun dia menganalisis bahwa kekuatan penjaga emas setidaknya ada di langit ketujuh dan mereka mungkin bahkan bisa melawan alam roh sejati. Mata Zhao Feng kemudian mendarat di target lain. Itu adalah telur abu-abu seukuran kepalan dengan garis-garis aneh diukir di atasnya. Meskipun Zhao Feng membuka mata kirinya, dia masih tidak bisa melihat melalui telur. Yang lebih sulit dipercaya adalah ia menangkap jejak samar kehidupan di dalam telur. Hidup di dalam telur. Jika Zhao Feng tidak memiliki mata kirinya, dia bahkan tidak akan percaya ini. Floating Crest Palace sangat kuno dan menurut Broken Moon Clan, itu setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun dan itu masih hidup, hidup ini lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Aku akan mencoba. Tidak ada yang harus saya lakukan bagaimanapun juga dan meskipun tidak ada kekurangan dalam arai pelindung, saya masih bisa menghancurkannya dalam 6-7 hari, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bab 184-3 yang terakhir. Peng Si. Zhao Feng menggunakan Lightning Wind Palm dan serangannya mendarat di susunan laci satu demi satu. Tidak ada kekurangan yang jelas pada arai yang melindungi laci dan daya pemulihannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, telur abu-abu di dalam laci tidak rusak sedikit pun dengan serangan itu. Pada awalnya, Zhao Feng takut merusaknya. Tetapi setelah memeriksanya, dia menyadari bahwa kekerasan cangkang itu jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Jika itu adalah telur normal, sedikit saja energi dari petir angin palem akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun, itu adalah telur yang memiliki kehidupan di dalamnya setelah puluhan ribu tahun, itu tidak mungkin sederhana. Ada beberapa figur es yang menghalangi pintu masuk dan pada saat ini, tidak ada yang mengganggu Zhao Feng. Ancaman terbesar telah dihancurkan olehnya, dia sekarang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Di seluruh Skyboundary Island, hanya Zhao Feng yang riang ini. Murid-murid lain semua berlarian karena monster black metal mengejar mereka, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk melakukan hal-hal lain. Pada hari keempat pengejaran, yang merupakan hari ke-22 persidangan, ada beberapa yang tidak tahan lagi. Pada saat ini, kecepatan monster black metal telah mencapai langit ketiga dari Ascended Realm. Lin Fan dan Liu Yuer, yang sama-sama berada di langit ketiga, semua kehabisan nafas. Di bawah situasi putus asa ini, potensi mereka ditarik dan kecepatan mereka sebanding dengan Sky keempat. Namun,
Tidak peduli berapa banyak mereka meningkatkan kecepatan mereka, jumlah energi yang mereka gunakan tidak dapat dikurangi. Monster black metal tidak perlu istirahat atau pulih. Itu bepergian dengan kecepatan rendah, karena itu sebenarnya di alam roh sejati dan energi yang digunakan dapat dianggap nol. Mereka yang berada di alam roh sejati dapat menyerap energi dari udara sementara mereka terbang untuk pulih, sedangkan mereka yang berada di alam naik hanya dapat memperoleh energi selama kultivasi. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Pada hari keempat, baik Liu Yuer dan Lin Fan ditendang keluar. Cahaya hijau gelap menyelimuti tubuh Lin Fan begitu dia ditabrak oleh monster logam hitam. Wajahnya memerah seperti darahnya karena True Force tampaknya membeku. Batas saya di sini, Lin Fan menutup matanya. Pada kenyataannya, itu tidak terduga baginya untuk mencapai ke sini dan nilainya bahkan dianggap sebagai teratas dari percobaan sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa, tapi begitu dia akan mati, sesosok muncul di kepalanya. Itu adalah pemuda berambut biru yang mempertahankan ketenangannya selama persidangan. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya, Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Weng gelombang, floating crash token dalam dirinya mengeluarkan suara aneh dan saat berikutnya, Lin Fan menghilang sementara monster black metal juga menghilang melalui pintu. Pintu masuk floating crash palace. Liu Yuer dan Lin Fan berjalan keluar satu demi satu. Lebih lembut, nenek Liu Yue tampak lega dan gembira melihat bahwa Liu Yuer baik-baik saja. Baik Liu Yuer dan Lin Fan telah bertahan 22 hari, bahkan lebih baik dari Quan Chen. Skor akhir Liu Yuer adalah 178, sedangkan Quan Chen hanya 150. 178 tidak buruk, ini dekat dengan tempat pertama dari persidangan terakhir. Puji nenek Liu Yuer. Bagaimanapun, kultivasi Liu Yuer rendah. Hadiahnya hampir sama dengan Quan Chen karena budidayanya lebih rendah dan pelanggarannya tidak sekuat yang terakhir. Lin Fan bertahan lebih lama dari Liu Yuer setengah jam dan ketika dia keluar, kultivasinya berada pada tahap akhir Sky ketiga. Lin Fan, berapa nilaimu? Granny Liu Yue bertanya sambil tersenyum. Dari semua murid, Lin Fan memiliki status terendah karena semua murid lainnya memiliki tetua mendukung mereka. 326. Lin Fan dengan hati-hati menyebut skornya. Apa? Ekspresi para tetua berubah. 326, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Haiyun Master menatap Lin Fan dan aura realem True Spirit-nya menyebabkan yang terakhir tidak bisa bernapas. 326. Skor ini jauh lebih baik daripada tempat pertama dari percobaan sebelumnya. Bahkan keajaiban yang telah bertahan lebih lama dari Lin Fan tidak memiliki skor besar. Murid di sini tidak berbohong, itu adalah 326. Lin Fan mengambil napas dalam-dalam dan melaporkan berapa banyak poin yang ia dapatkan untuk setiap bagian. Tahap pertama, 20 poin. Tahap kedua, 30 poin. Tahap ketiga, bertahan 4 hari, 40 poin. Skor kinerja, 236. Total skor, 326. Bagaimana skor kinerja Anda begitu tinggi? Liu Yuer berkata dengan tak percaya. Skor penampilannya hanya 80-90 yang berarti bahwa Lin Fan memiliki lebih dari 2 kali lipat miliknya. Namun, Lin Fan berbicara yang sebenarnya, nilainya memang jauh lebih tinggi daripada Liu Yuer dan Quan Chen. Lin Fan menerima senjata mortal tingkat tinggi dan keterampilan puncak tingkat mortal. Ini berarti dia memiliki lebih banyak harta daripada Liu Yuer juga. Keterampilan tingkat puncak mortal. Para sesepuh mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mereka percaya Lin Fan. Keterampilan tingkat spiritual hampir punah di benua ini dan bahkan jika mereka keterampilan tingkat spiritual, mereka yang berada di alam roh sejati bahkan mungkin tidak bisa mengolahnya. Oleh karena itu, nilai skill level tier mortal sangat tinggi. Lin Fan, Anda telah memperoleh keterampilan mortal kelas tinggi klan, memberikan kontribusi besar bagi klan. Jika Anda memberikan keterampilan ini kepada klan, Anda akan diberikan sejumlah besar poin kontribusi serta item lainnya. Keterampilan pada keterampilan fana tingkat tinggi atau lebih tinggi biasanya tidak ditulis karena akan sulit untuk mengandung kedalaman di dalamnya. Mereka biasanya diucapkan, terkandung dalam pemandangan atau item. Keterampilan mortal kelas puncak yang Lin Fan dapatkan juga seperti ini. Jika dia membuat keputusan untuk memberikannya kepada klan, dia bisa menggunakannya sendiri sambil mendapatkan poin kontribusi pada saat yang sama.
Hadiah akan diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan barang-barang berharga dari persidangan dan memberikannya kepada klan. Lin Fan sama sekali tidak merasakan permusuhan terhadap klan karena Floating Crest Palace itu sendiri milik klan dan dia bahkan tidak akan bisa masuk tanpa bantuan dari tetua. Lin Fan, mengapa nilaimu jauh lebih tinggi daripada Liu Yue? Tanya nenek Liu Yue. Itu karena, Lin Fan berpikir kembali. Pada tahap ketiga, dia telah bertemu Zhao Feng, yang telah menunjukkan kemana harus pergi. Dia pergi ke ngarai di mana ada desa aneh di dalamnya dan dia memiliki pengalaman sendiri. Pada akhirnya, dia telah menerima sel mengambang Crest. Floating Crest Sel ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang itu. Tetapi pada akhirnya, itu bernilai 100 poin. Oleh karena itu, Lin Fan memiliki keunggulan 100 poin dibandingkan dengan yang lain. Murid di sini tidak sengaja jatuh ke ngarai di mana ada sebuah desa di dalam. Lin Fan sangat cerdas dan dia tidak menyebut Zhao Feng. Ngarai itu sendiri adalah rahasia Zhao Feng, dan dia telah mempercayainya. Tanpa izin Zhao Feng, dia tidak akan memberi tahu lagi. Bakatmu normal tapi punya keberuntungan besar. Melalui upaya, masa depan Anda mungkin tidak buruk. Petik 2. Master Klan tersenyum samar. Dengan Lin Fan dan Liu Yue keluar, hanya ada 4 orang yang tersisa dalam uji coba Floating Crest. Yang Gan, Bei Moi, Ran Xiaoyuan dan Zhao Feng. Dari 10 percobaan terakhir, Brother Hai Yun memiliki skor terbaik. Mencapai 400 atau lebih poin. Ada banyak harapan untuk mengalahkan rekor kali ini. Petik 2. Master Klan dan tetua semua berharap. Keempat murid yang tersisa mewakili Tuan Klan, Penatua pertama dan Tuan Hai Yun dengan Penatua pertama memimpin dengan kedua muridnya masih dalam persidangan. Yang Gan, yang memiliki kultivasi tertinggi, juga seorang murid dari Penatua pertama. Tentu saja, Zhao Feng, yang memiliki kultivasi terendah, juga murid tetua pertama. Penatua pertama, ada kemungkinan tinggi Yang Gan memecahkan rekor kali ini. Kata nenek Liu Yue, semoga. Penatua pertama menjawab tanpa emosi, tetapi dia memiliki harapan besar di hatinya. Dari situasi saat ini, Yang Gan memiliki harapan tertinggi untuk datang pertama dan mengalahkan rekor Hai Yun Master. Adapun Zhao Feng yang memiliki kultivasi terendah, semua orang memiliki kesan buruk tentang dia dan mereka mengeluarkannya secara otomatis. Penatua pertama adalah yang paling terkejut dan berpikir, saya tidak percaya bahwa bocah itu masih bisa menebusnya sampai sekarang. Hanya ada satu orang yang melihatnya secara berbeda dan itu adalah Lin Fan. Dia punya perasaan bahwa skor Zhao Feng akan sangat besar. Terlepas dari perasaan ini, ada alasan lain. Dia ingat bahwa Zhao Feng menahan godaan pada tahap terakhir dan pergi untuk mengintai seluruh pulau sebagai gantinya. Dari titik ini saja, ambisinya dapat terlihat. Uji coba Floating Crest. Waktu berlalu perlahan dan pada hari kelima pengejaran, yang merupakan hari ke-23 persidangan, tidak ada yang keluar. Pada hari ke-6, masih belum ada yang keluar. Pada saat ini, kecepatan monster black metal telah mencapai langit keempat. Ini sudah melampaui budidaya rata-rata murid dalam persidangan. Setelah monster black metal mencapai kecepatan ini, peningkatannya akhirnya stabil. Yang Gan, Bei Moi dan Ran Xiaoyuan semuanya telah menemukan beberapa harta dan mereka memiliki waktu untuk memulihkan energi yang mereka habiskan. Di tengah mereka semua, budidaya Ran Xiaoyuan mendekati puncak langit keempat. Tetapi monster yang mengejarnya tidak lelah sama sekali dan pada hari ke-7, Ran Xiaoyuan mencapai batasnya. Dia akhirnya ditabrak oleh monster black metal dan dia diselimuti oleh lapisan lampu hijau gelap, membuat sosoknya menghilang dari persidangan. Keberuntungannya dianggap rata-rata. Sosok Ran Xiaoyuan muncul di pintu masuk Floating Crest Palace. Xiaoyuan, Master Klan berseru dan menghela nafas panjang. Skor terakhirnya adalah 335, hanya sedikit lebih tinggi dari Lin Fan. Tidak buruk, 335. Itu bahkan lebih baik daripada skor tertinggi dari percobaan sebelumnya. Penatua pertama tersenyum. Uji coba kali ini menetapkan nilai tertinggi sepanjang masa. Tempat keempat kali ini sudah lebih baik daripada tempat pertama dari beberapa percobaan terakhir. Hanya ada 3 orang yang tersisa, Yang Gan, Bei Moi dan itu, Zhao Feng. Alis Master Klan berkerut bersama ketika dia menyebutkan orang terakhir. Para tetua serta dia tidak memiliki kesan besar tentang Zhao Feng. Ini khususnya terjadi pada Penatua Sue dan Hai Yun Master. Tapi entah bagaimana,
keberuntungan bocah itu sangat baik dan dia telah mencapai 3 besar. Bab 185 Warsen. Floating Crash Trial telah memasuki tahap terakhir dan bahkan seseorang sekuat Yang Gan, yang telah mencapai puncak Sky kelima dan setengah langkah ke langit keenam, merasa kesulitan. Pada hari ke-8 pengejaran, yang juga merupakan hari ke-26 persidangan, Yang Gan terengah-engah dan keringat dingin terbentuk di dahinya. Monster di belakangnya lambat dibandingkan dengan dia, tetapi setelah dikejar selama 7-8 hari berturut-turut, bahkan dia tidak bisa menerimanya. Sebelum pergi, dia sudah menyiapkan beberapa pil. Namun setelah terus-menerus memakannya, efeknya menurun. Itu bukan masalah pemulihan energi sekarang, tetapi hidupnya. Kultivasi saya adalah yang tertinggi, seharusnya tidak ada yang tersisa sekarang, pikir Yang Gan. Pada saat ini, kecepatan monster black metal lebih cepat daripada pembudidaya normal di Sky keempat. Orang-orang seperti Bei Moi dan Quan Chen seharusnya sudah keluar sekarang. Tapi Yang Gan tidak mau pergi sepagi ini. Hanya 26 hari telah berlalu, itu bahkan belum sebulan dan menurut penatua pertama, Hai Yun Master telah bertahan lebih dari sebulan. Sebulan, saya perlu bertahan setidaknya sebulan untuk memecahkan rekor. Petik 2. Yang Gan menggertakkan giginya. Meskipun kemauannya kuat, kehidupan di dalam dirinya perlahan memudar, yang berarti bahwa ia tidak akan bisa bertahan lama. So, pada saat tertentu, Yang Gan melihat sosok. Siapa ini? Jantung Yang Gan berdetak kencang. Bagaimana mungkin masih ada orang lain dalam persidangan selain dia? Sosok itu adalah pemuda yang akrab, tanpa ekspresi. Kultivasi pemuda tidak tinggi, tetapi kecepatannya sangat cepat. Labu hijau tergantung di depan dadanya. Dia juga mengenakan kemeja kain hijau emas, yang memiliki sepasang sayap menonjol dari belakang, memberinya kecepatan lebih cepat dan kelincahan yang lebih baik. Bei Moi. Mata Yang Gan melebar. Orang yang datang memang Bei Moi dan keberuntungannya dianggap yang terbaik dari semua murid. Dia dikirim ke pintu masuk taman kuno sejak awal dan dia menemukan banyak harta. Kemeja kain hijau emas adalah harta yang unik yang bisa memungkinkan pengguna melayang di udara dengan hanya memasukkan kekuatan sejati mereka di dalam. Dalam hal kecepatan, Bei Moi dapat dibandingkan dengan Sky kelima dan dia sepertinya tidak banyak mencoba. Saudara Yang, Bei Moi melirik tanpa ekspresi ke arah Yang Gan sebelum kabur sendiri. Adegan ini menyebabkan hati Yang Gan bergetar. Masih ada orang lain dalam persidangan dan yang membuatnya tidak dapat diterima adalah bahwa orang lain itu tampaknya jauh lebih santai daripada dia. Bahkan jangan berbicara tentang memecahkan rekor Hai Yun Masters, sudah sulit untuk mencoba menjadi yang pertama di generasi ini. Hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan sekarang. Yang Gan mengambil napas dalam-dalam dan dia berbalik ke arah menara yang tinggi. Dia agak akrab dengan menara tinggi dan ada banyak binatang buas yang kuat di sana, termasuk Raja Binatang Yao, yang sebanding dengan alam roh sejati. Yang Gan punya rencana dan itu untuk menarik monster black metal ke Yao Beast King, sehingga keduanya akan bertarung. Namun, ini bukan sesuatu yang berani dia coba dengan mudah karena Raja Binatang Yao tidak memiliki batasan. Serangan dan kecepatannya tidak terkontrol. Begitu dia dikunci oleh Raja Binatang Yao, dia akan langsung terbunuh. Selanjutnya, Raja Binatang Yao adalah pemimpin gerombolan binatang buas, yang mencakup bawahan di langit kelima, keenam dan bahkan ketujuh dari Ascended Realm. Namun karena perubahan suhu, sebagian besar bawahan telah meninggal atau bersembunyi. Tanpa sadar, bahaya rencana Yang Gan turun. Segera, Yang Gan menarik monster logam hitam ke wilayah Raja Binatang Yao. Pada saat ini dia menarik napas dalam-dalam dan berkonsentrasi. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematiannya. Bahaya Raja Yao Beast jauh lebih besar dari monster black metal. Zhao Feng juga tahu bahwa ada Raja Binatang Yao di sini, tapi dia tidak berani menggunakan rencana ini karena risikonya terlalu besar. Kong gelombang 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 gelombang. Dari hutan menara yang tinggi datang lolongan menakutkan dan singa berkepala 3 yang tampak sengit menyerbu. Singa berkobar memiliki 3 kepala dan diselimuti api. Bahkan sebelum mendekati, Yang Gan sudah merasakan panas terik. Aku ditemukan sangat cepat. Yang Gan terkejut. Dari beberapa mil jauhnya, singa berkobar 3 kepala telah merasakan keberadaannya, tetapi ia tertarik oleh aura realm spirit sejati dari monster black metal. Yang Gan segera mundur kembali ke monster black metal.
Ini adalah langkah yang sangat berbahaya karena itu berarti Yang Gan harus menghadapi serangan dari Rakasa Black Metal dan Yao Beast King. Tapi dari keduanya, kecepatan monster Black Metal lebih lambat, artinya itu kurang berisiko. Segera, singa berkobar 3 kepala mengejar dan dia menunjukkan dominasinya terhadap monster Black Metal. Tapi dia diabaikan oleh yang terakhir yang fokus mengejar Yang Gan. Raja binatang Yao sangat marah, dia adalah raja hutan ini dan pengganggu ini berani mengabaikannya. Adapun Yang Gan, semut ini diabaikan. Yang terakhir kemudian berlari ke kiri dan ke kanan dengan monster logam hitam dekat di belakang dan raja binatang Yao di belakang monster. Pertahanan monster Black Metal sangat kuat, butuh banyak serangan dari Yao Beast King dan tidak terluka parah. Mengamuk hangus surga, Raja Binatang Yao menggunakan serangan pamungkasnya dan mengirim 3 nyala api dari masing-masing kepalanya, yang kemudian terjalin bersama dan menembak ke arah monster logam hitam. Dengan ledakan, lubang seukuran setengah lapangan sepak bola ditinggalkan di tanah, hangus hitam. Yang Gan berada 1 mil jauhnya, tapi dia masih sedikit terluka oleh ledakan itu. Untungnya, risiko ini terbayar, salah satu sayap dan kaki monster Black Metal rusak dalam serangan itu. Itu hanya masalah waktu sebelum monster itu dihabisi oleh Raja Binatang Yao. Yang Gan tidak berani ragu dan dia segera pergi untuk menghindari dikejar oleh Raja Binatang Yao setelah menghabisi monster Black Metal. Tidak ada yang akan bisa bertahan mengejar keberadaan di alam roh sejati. Selama 1 atau 2 hari ke depan, Yang Gan berhasil melarikan diri. Risiko itu sepadan, saya mengeluarkan monster Black Metal. Petik 2. Yang Gan menghela nafas panjang saat kegembiraan dan kebanggaan bersinar di matanya. Dia tidak tahu bahwa dia bukan yang pertama yang memiliki rencana seperti itu. Seseorang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tahu seseorang telah membunuh monster beberapa hari sebelumnya dengan upaya yang jauh lebih sedikit. Tetapi sebelum Yang Gan bisa bahagia selama 1 atau 2 hari, bahaya sekali lagi mendekatinya. Pada hari ke-11 pengejaran, yang juga merupakan hari ke-29 persidangan. Weng gelombang. Sebuah pintu putih berkedip membuka 10 meter jauhnya dan dari sana keluar sosok buram, apa? Tubuh Yang Gan membeku ketika dia berseru, mengapa ada satu lagi? Menjalankan, Yang Gan langsung membuat keputusan untuk berlari, meskipun monster Black Metal belum sepenuhnya muncul. Aura yang terpancar dari monster Black Metal ini sama dengan yang sebelumnya, tapi kecepatannya dimulai di Sky keempat dengan segera. Perbendaharaan di dalam istana, Peng si gelombang. Zhao Feng menggunakan Lightning Wind Palm dan dia terus menyerang Arai. Arai pelindung telah memudar lebih dari setengah. Arai akan pecah dalam 2 hari lagi. Zhao Feng tersenyum ketika dia melihat telur di dalamnya. Dia berpikir jenis spesies. Apa yang akan menjadi? Mungkinkah itu jenis kuno yang legendaris? Ada beberapa orang yang telah menerima telur atau hewan yang baru lahir yang digunakan sebagai tunggangan atau hewan peliharaan. Beberapa hewan peliharaan memiliki kekuatan pertempuran yang hebat dan bisa bertahan hidup. Tampaknya ada Golden Ancient Giant Eagle yang bisa membawa banyak orang sekaligus dan itu bisa membunuh para pembudidaya di langit ke-6 dan ke-7 dari alam Ascendet. Tiba-tiba, aura mengerikan menyelimuti Zhao Feng, seolah-olah ada sesuatu yang terkunci padanya. Perasaan ini sangat akrab. Weng, sebuah pintu putih yang berkedip muncul di luar bendahara dan sesosok buram muncul. Apa, masih ada lagi? Petik 2. Zhao Feng tertegun. Menghitung waktu, sudah 10 hari sejak awal pengejaran. 10 hari. Ini adalah informasi penting. Setiap 10 hari, akan ada monster Black Metal ekstra dan ini adalah hari ke-10 yang ketiga. Zhao Feng mungkin telah menghabisi 1 monster Black Metal, tetapi seiring berjalannya waktu, kesulitan meningkat. Peng, Treasury bergetar ringan saat serangan monster Black Metal mendarat di Arai. Ukuran yang terakhir adalah sekitar 3 lantai dan itu tidak bisa masuk ke dalam perbendaharaan, tetapi serangan biasa darinya telah menghancurkan es di dekat pintu masuk. Hanya sedikit energi yang didorong ke dalam perbendaharaan dan itu hampir membuat Zhao Feng batuk darah. Setelah sepenuhnya diblokir dari pintu masuk, Zhao Feng akan mati. Menjalankan, Zhao Feng berubah menjadi sosok biru transparan begitu gelombang kejut memudar dan dia berlari keluar dari perbendaharaan. Qiu, sosok itu meninggalkan cahaya biru samar di langit, simbol Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunannya secara maksimal. Dalam sekejap itu,
Kecepatan ledakan Zhao Feng sebanding dengan langit ke-6 dan dia mendarat di atap di seberang perbendaharaan. Dia akhirnya melarikan diri. Kecepatan teman ini sebanding dengan Sky ke-4 dan baru saja keluar. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu, dia sekali lagi menarik monster logam hitam ke arah kolam yang membeku. 4 jam kemudian, suhu seluruh Skybound dari Island mencapai titik di mana orang-orang di Sky 4 bahkan merasa dingin. Apa-apaan, suhunya turun lagi. Petik 2, 100 mil jauhnya, ekspresi Bei Moi berubah serius. Dua monster mengejar Bei Moi dan mereka datang dari sudut yang berbeda juga. Pada waktu bersamaan, Zhao Feng melirik ke kolam pembekuan dan bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya bisa menyegel hingga 2 monster. Daerah di sebelah air mata kristal biru telah diambil oleh 2 gunung es kecil. Itu tidak akan bisa membekukan monster black metal lain karena yang terakhir tidak akan bisa begitu dekat. Pada saat yang sama, suhunya telah mencapai titik di mana bahkan mereka yang di langit ke-4 pun merasa dingin. Jika itu semakin memburuk, Zhao Feng kemudian terbang kembali menuju perbendaharaan dengan kecepatan maksimal. Setelah menghabiskan monster black metal kedua, dia hanya punya 10 hari untuk mengeluarkan telur.